Ya, ini pertama kali di dunia yang menggabungkan 3 alat plus 1 Al-Quran. 13 itu juga artinya 1 Al-Quran dan 3 alat dunia. DSC, MIT, dan Galuh. Sampean tanggal lahir? Saya 16 September. Kalau 16 itu surat 16, orangnya itu nggak pernah rugiin orang, loyal. Asal jangan dibikin tersinggung aja. Oh, Cakep dong, sing penting wani. Pak Jumala. Yes. Seger banget ya Pak Jumala ya. Always seger. Pekan malam minggu ini. Aku wis ora tau malam minggu, Pak. Rambut putih ya. Wis Sudah gak tau malam meninggalkan minggu. dunia hitam ya. Sudah. Gimana, Pak Jumala, siang ini Cak Kendel kedatangan tamu. Wah. Pasti istimewa dong, kita selalu Iya, kedatangan tamu dari istimewa. luar kota Pak Jumala, dari Jakarta. Wow, kita Beliau- datangkan jauh-jauh dari Jakarta, dari ibu kota. Dari ibu kota, dan beliau ini ada pakar talent ya. Pakar talent, ya. Personality ya. personality. Yes. Dan beliau juga saat ini sudah menciptakan tools Pak untuk mengenali itu personality itu Pak. Personality test atau gimana? Iya, Mas? ya toolsnya ada toolsnya. Dan itu ciptaan beliau sendiri? Iya, dan sudah beliau riset ya selama kurang lebih 10 tahun. Wah, lah. Jadi tajam Pak analisanya, hasilnya juga tajam nanti. Tapi nanti kita tanya langsung ke beliau ya. Tapi kita nanti ada semacam demo atau praktek. Oh iya ada toh. Ada Cuma ya? nanti ya. Mau? Asik. Mau. Oh ya? Ya. Oke, tapi kita langsung sambut aja ya. Oke, beliau adalah Dr. Meswandri. Dr. Meswandri. Silakan, Pak Meswandri. Meswandri, Mas, senang ketemu di Semarang ini. Dengan Mas Jumala. Matang. Keren ya. Alhamdulillah nyampe Semarang. Dan saya sangat senang sekali beliau datang ke Semarang, langsung manggilnya saya itu Mas. Jadi aku ireng mana hitam. Hitam lagi rambut saya Pak Ganda. Iya. Tapi saya lihat kayak anak milenial, kayak Korea-Koreaan gitu. Korea ya. Berarti gini dong. Korea-Koreaan. Oh, bukan Korea tenan ta? Korea. Halo Pak Meswandri. Halo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Selalu seger dan semangat ya Pak ya. Harus. Iya. Setiap detik, setiap menit. Silakan disapa dulu. Sobat Kendel. Sobat Kendel. Halo, sobat Kendel. Saya dengan Dr. Meswandri dari Jakarta, diundang oleh Mas Jumala dan Mas Ganda. Ganda. Di apa ini? Acara apa? Di Cak Kendel Podcast Cak Kendel Podcast. yang selalu menginspirasi. Ya, kayaknya kreativitasnya ada di sini. Wah, mantap. Beliau sudah nonton beberapa video kita Pak soalnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Keren. Saya ketika diceritani Pak Ganda, wah kita mau kedatangan ini tamu dari Jakarta Pak Meswandri, Dr. Meswandri. Wow, aku langsung wow. Aku seneng banget, tak tunggu-tunggu ini ya. Menarik nih Pak karena Ya. beliau seorang pakar talent ya, dan tentunya kan ini sangat dibutuhkan lah. Jadi Iya. supaya mungkin di lingkungan orang tua ya. Iya. Pengen supaya tidak salah jurusan ke Betul. anaknya, Terutama anaknya ya. ya kan? Kalau saya rambut putih gini ya tetap aja sih nyari talent. Sebetulnya saya itu siapa gitu loh Pak ya. Iya. Nanti kita belum tahu, kita cari. Oh iya. Kita tahu. Apalagi untuk anak-anak kita. Ya. Nah, dan ini uniknya Pak, tes ini juga dari nomor handphone dan nama panggilan, Oh ya? Tanggal lahir. Bisa gitu? Iya, keren dah Pak. Nah, selama ini yang kita kenal kan apa ya, yang DISC itu ya. Ya, ada Iya, DIC, iya, ada iya. DTI, Galuh, ada grafologi, Nah, Iya. ada NLP, ya semua alat-alat untuk tes personality. Personality. Oke ya. Kita mulai dari mana nih? Ya. Sudah, kita tanyakan dulu apa tools beliau yang beliau temukan. Oh iya. 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 Apa sih yang beliau temukan itu? Iya.
Apa sih, Apa Pak? Pak? Silakan Pak. Ya, jadi tools ini saya 10 tahun yang lalu ya meriset. 10 tahun yang lalu. Ya, ini karena dasarnya saya itu punya tingkat dewa. Galau. Tingkat dewa. Galau tingkat dewa. Ya, itu munculnya ini gara-gara galau tingkat dewa. Oh. Karena apa? Karena saya besarnya di daerah Papua dulu. Di Besarnya Papua? Di Papua, ya. Dan saya hanya cuma tahu 3 jurusan profesi kerja. Iya. Kalau nggak jadi engineer, pilot, Itu mah angkatanku, Pak. tentara. Jadi insinyur, jadi pilot, jadi tentara. Itu sama angkatan ya. Oh. Satu angkatan. Padahal mau anakku lah. Iya, oke. Terus Pak. Nah, begitu saya ke Jakarta itu, ambillah daftar untuk jadi tentara, nggak tembus karena sudah menggunakan kacamata. Oh. Ya kan? Dari muda sudah pakai kacamata ya, Pak? Dari SMA udah. Oh, oke. Biar kelihatan pinter. Aku nggak bisa ngindari kacamata, Pak. Karena kalau pakai kacamata kelihatan tua. Kalau saya kelihatan pinter. Mantap. Masuk tentara nggak bisa, masuk pilot pun Sama aja ya. Kacamata lagi. juga. Akhirnya ya menjadi engineer. Ya. Ambil fisika teknik, di mana fisika teknik ya fisika yang nggak biasa, sedikit lah di Indonesia. Iya. Nah, setelah lulus pun kerja pindah-pindah kok. Lulus sih bisa, bagus. Tapi kok kayaknya bukan passion saya ya, kok selalu pindah. Selama Sebentar, pertama kerja di apa? Bidang apa? Setelah lulus itu Pak. Setelah di lulus. bidang saya betulan ngambil jurusan ahli pendingin ya. Ahli pendingin itu engineer berarti? Engineer ya, tentang air conditioning. Jadi Oke. Ya. setiap ruangan itu dihitung berapa dingin, Iya. berapa jumlah Berapa panasnya, BTU gitu ya? ya berapa BTU ya, BTU thermal unitnya ya, Oke. tahu juga ya. Jarang ada yang tahu. Ngerti dikit. Mumpung tahu. Iya, itu satuan itu jarang ada yang tahu. Iya. Karena yang tahunya cuma berapa PK. Nah, yang di situ Biar ada- kelihatan pinter. Lanjut, Pak. Nah, dalam perjalanan saya kerja itu pindah dari engineer, dari konsultan ke kontraktor sampai ke perusahaan retail. Terakhir pun saya akhirnya masuk ke perusahaan safety shoes. Safety shoes. Shoes itu sepatu. Sepatu. Sepatu Jadi tukang safety. sepatu. Oh iya. Sepatu iya, safety. shoes. Iya, iya. Nah, saat usia saya perjalanan kok saya senang jadi orang safety, ngajarin orang, Oke. bisa membaca orang ini dukun apa bukan? Cenayang ya. Iya, cenayang. Saya bisa melihat gitu. Ini kok. Tapi kan itu jadi nggak ilmiah. Karena saya mempelajari yang namanya ilmu NLP, grafologi, MBTI. Saya pelajari semua itu. Dan perjalanan masuklah jadi dosen untuk di fisika teknik. Fisika teknik. Ngajar tentang ilmu safety. Safety. Nah, ini kan tentang manusia juga ya, keselamatan. Iya. Lanjut, itu udah salah jurusan ternyata. Ambil lagi kayaknya marketing, karena saya di usia 35 pensiun dari 9 perusahaan. Inginnya atau terjadi? Ingin, karena ingin inginnya, jadi orang oke. sukses. Iya, oke. 35 pensiun, nggak pakai lama. Akhirnya membuat perusahaan safety shoes sendiri, brand sendiri. Wis. Dan itu mereknya satu merek Penguin dan Comfy sudah dari 2007 sekarang udah masuk di beberapa perusahaan, termasuk di Damkar DKI pun kita udah tembus, Freeport pun udah masuk. Wow, Produk keren. dalam negeri. Safety shoes produk dalam negeri di Freeport aja sudah tembus. Iya. Luar biasa nih. Freeport terus apa satu lagi? Kemarin baru dapat 2 tahun yang lalu di Damkar DKI. Damkar DKI. Damkar DKI. Kita menggeser sepatunya merek luar Amerika. Wah. Keren. Apa namanya? Itu bentuknya sepatunya seperti apa sih? Sepatu untuk anti api. Oh, safety shoes itu anti api. Ada yang buat construction, pertambangan, sama untuk yang orang fireman. Wis. Iya. Itu semuanya brand produk sini lokal dan saya Dan Pak Meswan, founder dan ownernya juga. founder dan owner. Wis. Luar biasa.
Anak bangsa, Bro. Anak bangsa nih ya. Bukan, jadi kalau mau jadi anak bangsa, Indonesia bukan berdemo, tapi membuat produk secara ekonomi. Yes, sepakat, Pak. Merah putih. Sepakat. Keren. Buktikan Anda mencintai NKRI itu dengan berprestasi. Jangan dari NKRI, nomor handphonenya aja ya. Lanjut saya kedua ambil marketing karena punya perusahaan sepatu. Karena saya prinsipal saya S2. ingin S2 ambil marketing supaya saya bisa menjual. Tahu. Salah jurusan. Salah lagi. Salah lagi. Lo kan sudah milih, Pak? Belum begitu lulus kok nggak bisa karena ternyata saya introvert, nggak bisa jualan. Setelah mempelajari ilmu MBTI, ternyata ini ada yang salah. Saya melakukan riset, ternyata saya adalah bakatnya psikologi. Oh gitu, dari riset dari yang riset saya lakukan, tes sendiri. Dan ini di usia berapa menyadari ini? Setelah S2 itu usia berapa? Itu 35, saya terus kemudian 40 di S2. Hah? Kemudian di 42 tahun ya, saya 42 itu 42. baru menyadari, Pak. Sebenarnya udah sadar lama, cuman ada apa galau hidup saya ini. Oke. Saya sadari tapi nggak ada jawaban. Iya. Akhirnya saya cari jawaban sendiri. Saya ikut semua, saya ikut kursus semua, saya nggak apa-apa spend money, sertifikat hipnoterapi apa saya pelajari. Ternyata saya bisa baca orang dari begitu ngikutin kursus itu sebentar saya langsung tahu ini MBTI Koleris itu seperti apa, Sanguin itu seperti apa, kayak sampean nih Pak Jumala nih Koleris. Aku Koleris ya? Koleris, to the point orangnya. Langsung. Sampean to the point senengannya. Iya kan. Ya, malah pakai bahasa basi ya. Kita kebaca. Iya, nggak bisa kalau lihat dikasih satu kertas detil hitung-hitung berapa nilainya, nggak ditanya itu prosesnya. Iya. Berapa? Hasilnya berapa? Nah, gitu ya. Nah, setelah itu saya akhirnya sadari langsung dari S2 itu saya langsung ke S3. Jadi 5 tahun saya kuliah. Usia 40. Oh, berarti selesai S2 direct langsung direct ke S3, ambil human capital. Oh, human SDM. Iya. Jadi saya semuanya lulus S1-nya ya, cukup nilai bagus di atas rata-rata. Cum laude, kemudian S2-nya juga, Cum laude juga. S3 cum laude juga. Komplot, Bro, komplot. Gitu. Tadi loh, gara-gara kacamata tuh. Nah, itu karena kacamata. Dan dikira pinter, ternyata memang memantaskan diri, diri, Bro. Akhirnya pinter tenan ya. Berarti Super, ya. kacamata gitu nih. Dalam proses S3 itu saya melakukan riset Kan kita pinter. tentang personality. Nah, dokter saya itulah akhirnya mendapatkan Personality. MES 13 itu. Itu berarti berarti psikologi ya di S3-nya? SDM ya? SDM. Human capital ya. Talent itu kalau talent itu Masuk secara juga, future, masa Iya, depan. Iya. Nah, sekali lagi lebih banyak kejiwaan, masa lalunya seperti apa. Kali ini saya masa depannya seperti apa. Oh iya. Berarti di saatnya ambil S3 tuh mulai ini juga ya, yang MES 13 tuh ya. Karena psikologi itu kalau dikonversi menjadi kinerja, jadinya SDM. Iya, produktivitas. Productivity ya. Nah, itu. Betul. Nah, dari situlah akhirnya saya menggabungkan teori atau rumusnya dari MBTI dan DSC. Baru dua itu. Baru dua Oke. tadinya. Dalam perjalanan. Para sobat kuntil mungkin masih awam, DISC, MBTI itu apa? Oh, itu kayaknya anak-anak kalau yang tahu biasa ngetes online itu saya MBTI itu yang introvert, extrovert. Oke. Nah, itu ada itu online free. Oke, kalau yang Kemudian DSC DSC itu yang koleris, sanguin, pragmatis, I see. melankolis. Sejenis ya, cuma Sejenis. penemunya Tapi berbeda, kalau- tekniknya juga tekniknya berbeda. berbeda. Ya. Kalau DSC itu tahun 1928, Ya. kalau MBTI 1940-an gitu ya. Itu kan luar negeri Pak Ganda. Nah, Ya. sekarang ada tools dalam negeri. Nah ini kerennya. Itu mes itu yang Ini ditemukan dari kegalauan beliau kegalauan. ya. Akhirnya bisa malah menjadi Iya. Tools. Oke, terus dari tools itu tadi Bapak kemudian Akhirnya meramu dari dua kok kurang komplit gitu loh. Oh. Nggak kedapet nih, akhirnya mempelajari ilmu Galup tentang kekuatan. Galup ya. Galup ya, strength. Nah, jadi saya bisa bicara profiling, karakter, dan strength.
Profiling, karakter, dan strength. Iya. Strength itu melihat kekuatan orang. Yes. Profiling itu melihat kecenderungan orang ini Seperti model apa? apa. Ah. Karakter itu perilaku ya? Iya, karakter tuh seperti orang itu apakah introvert kah, ekstrovert? Oke. Gaya dia berkomunikasi. Kalau profilnya itu lebih kepada bagaimana cara kerja dia mengambil keputusan. Oh, oke. Terus jadilah Belum jadi. belum jadi. Belum. Poin itu tuh. Senang itu. Dengarkan dulu. Masih dalam proses itu, saya mau belajar ilmu filosofi, filsafat di S3, dokter. Kebetulan dosen saya, beliau itu dari Bali, Hindu, menggunakan filsafat Al-Quran. Oh, Saya mulai semua buku, ada buku mana lagi yang lebih canggih lagi. Nah, itulah akhirnya saya mengulik dan mengupas personality dengan Al-Quran. apanya nih Al-Qur'annya nih yang dia apanya? Tiap surat itu punya arti karakter Oke. seseorang. Oh. Al-Fatihah surat 1 orangnya rasa ingin tahu cukup tinggi. Gitu. Maksudnya kalau orang itu suka surat Al-Fatihah gitu atau gimana? Tanggal lahirnya. Oh, tanggal lahirnya. Sampean tanggal lahir? Saya 16 September. Kalau 16 itu surat 16, orangnya itu nggak pernah rugiin orang, loyal. Asal jangan dibikin tersinggung aja. Oh, terus kamu dewe ya? Iya, Kamu dewe, wong iki loyal, aja gawe tersinggung. Al-Quran Gitu ya? Iya. surat 16. September. Bulan September Iya. itu At-Taubah. Nggak bisa kalau kerja karena terlalu aturan. Mau bikin aturan sendiri lebih baik bikin perusahaan sendiri pada kerja sama orang. Itulah 09. Copot. Wah, aku makin banyak tanya telanjang aku. Tapi sesuai kan? Mantap. Sesuai loh. Tahun? Yang tanggal Tahun 16 tuh bener banget loh, Pak. Iya. Karena aku awalnya nggak tersinggung. Wedi ya gue. Nampak terus. Nampak ya. Kita lihat suratnya. Saya harus buka. Agak lupa karena sudah umur. Iya. Iya kalau nggak punya umur lihat mati. Jadi surat 64 itu karakternya At-Tabun, orangnya selalu melangkah mengerjakan sesuatu dengan program. Dia udah tahu resikonya. Jadi dia ini loh, kalau kita lakukan ini Sudah tahu resikonya. Maka ilmu risk management itu penting. Bukan takut risiko loh Pak, tapi ngerti risiko. Iya. tapi ada negatifnya. Waduh. Apa nih Pak? Kadang suka manggil sendiri kok nggak berhasil gitu ya. Kadang Terus, tidak akan selesai. jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi mau nyalain siapa? Gak ada yang bisa disalahin. Hanya diri sendiri. Poin. Benar. Dan banyak sekali godaan-godaan yang membuat maju itu akhirnya jadi nggak konsisten. Ini mau kan ini bilang bagus, ini bilang bagus. Nah, itu dia banyak tergoda. Dulu begitu. Iya. Sekarang makin tua sudah enggak. Tapi dulu gitu ya. Dulu aku serba bisa Pak. Apa aja? Aku apa Merasa saja serba bisa. isi ya. Channelmu. Serba isi channel saya Pak. Itu Pak. Pak bener Pak. Saya dulu beliau bener. Saya tuh apa sih saya nggak bisa? Hampir semua bisa. Mau nyanyi, mau psikologi, mau matematika, mau guru biologi jadi biologi. Iya, fisika barang ya. Bisnis. Tapi terjadinya itu Pak, nggak fokus. Betul. Karena semuanya tergoda. Semuanya tergoda. Merasa bisa. Tapi insya Allah saya makin tua nggak kok Pak. Aku tobat. Karena sekarang udah tahu risikonya. Semakin tua, semakin repot dan semakin nggak bisa megang. Betul. Akhirnya lebih baik ibadahnya sama kerjanya dijalanin. Amin. Insya Allah. Amin. Makasih Pak. Mantap. Iya. Barulah setelah itu saya gabungkanlah namanya MES 13. MES 13. Namanya tuh ya, MES 13. Apa itu MES 13 itu apa? Singkatan kah? Singkatan. MES. Mightiness, Exactness, Simplicity, dan Helpfulness. Oh. Itu kalau bicara di IEC dominan influence gitu. Oh. Karena saya berbasis di IEC, MIT saya mengadop ilmu itu.
Iya. Maintenance. Bedanya dengan DSC kan 5 nih. Tidak ada yang beda. Kok Enggak, maksudnya kok 4. MESH. Oh iya 4 ya. Tapi kan Maintenance di DAC itu dominan. Dominan. Iya. Kalau E-nya exactness di sana C. Cermat. Conscious, melankolis. Melankolis ya. detail. Oh, melankolis. Nah, kalau S simplicity di sana influence adalah sanguine. Sanguin. Nah, kalau H itu helpfulness itu di DAC adalah yang namanya pragmatis. Iya, oke. Iya kan? Nah, itu atau steadiness yang orangnya administrasi dan anti konflik. Iya. Iya. Nah, karena saya mengadop, saya tidak boleh menggunakan supaya bisa dipatenkan. Oke. Nah, ini akhirnya itu juga nama saya sebenarnya MES 13, satu itu adalah one, 3 itu 3, jadi MES 1 3 personality itu nama saya sendiri juga. Mantap. Dan sudah dipatenkan 17 April 2021 dengan Haki. Di Haki ya. Nah, sudah Hakinya. Paten merek apa paten metode? Paten metode. Metode. Program, MES 13 ini dengan berbasis web dengan algoritma. Oke. Tesnya 20 menit ya. 20 menit ya. Hasilnya 13 lembar, akurasinya 100%. Tesnya 20 menit, hasilnya 13 lembar. 13 lembar, akurasinya 100%. Yes, personalities orang tersebut. 100%. Harus Saya 100%. udah tes, Pak. Sudah dites Mas. Dan benar, Pak. Dan itu anu ya, Pak? Online? Ada Online. Online. Berbasis online. Online. Basis online. Jadi berbasis online. Jen, akurasi berani ya emang 100%, Pak. 100%. Saya udah baca hasilnya tadi, Pak. Luar biasa. Ini bukan meramal, ini membaca. Dan harus 100%. Termasuk pilihan profesi yang harus saya jalani itu persis, Pak. Harus presisi. Kalau dia Saya punya temuan juga, Pak. Dan saya ya hanya berani mengatakan ya di atas 95%. Oh, jujur kagum. Kenapa? Memang harus makin banyak orang Indonesia itu yang keren, membuat keren. temuan-temuan yang tidak kalah, bahkan mungkin yang pertama kali di dunia. Ya, ini pertama kali di dunia yang menggabungkan 3 alat plus 1 Al-Quran. 13 itu juga artinya 1 Al-Quran dan 3 alat dunia. DAC, MIT, dan Galuh. Mantap dah, Pak. Filosofinya ya. 13 ya ono maknane ya. Iya. Orang kok bantri ngono tok ora. Bukan angka sial. Bukan. Oh ya justru itu. Iya, itu 1 jauh dari itu. Al-Quran, 1 Al-Quran dan 3 ilmu dunia. Dan kenapa saya bilang sangat 100% akurasinya sempurna? Karena ada Al-Quran. Karena Al-Quran itu sama sempurna. Oh iya setuju. Kenapa saya bisa bilang 100% Setuju. Itu tadi dari tanggal lahir, Pak. Tanggal lahir. Sekarang Nomor handphone. Nomor handphone. Nomor handphone. Bisa. Berapa, Pak, nomor handphonenya, Pak? Loh, aku kan pernah ganti. Enggak apa-apa. Yang sekarang. Yang Oke, sekarang. sekarang 0823 Hah? 0823 Ya, 0823 2573 2573 1945 1945. NKRI harga mati. Iya. Makanya begitu 1945 isi anak komane ya. 1945. Aduh. Ya, jadi kalau di sini orangnya sangat mempelajari ilmu kehidupan, Ya. mempelajari agama, sekarang lagi memperbaiki Perbaiki kehidupan. ya, setuju. Orangnya sangat prinsipal, sangat prinsip. Sangat. Kalau udah prinsip, Amat nggak sangat. kalau tidak sangat rasional nggak bisa digoyah. Amat- Rasional, amat ilmiah. Amat sangat. Ya, kemudian orangnya disiplin dan sosial, berjiwa besar. Sayangnya apa yang dikerjakan masih aja ada yang salah. Orang bilang meremehkan tuh ada aja. Karena Orang bilang meremehkan, yes, masih ada yang salah. ada yang bilang apa sih sampean? Oh gitu. Ya manusiawi lah, Pak. Bukan dari nomor handphonenya. Ya cara memperbaikinya gimana? Ganti nomor handphone. Tapi kita tak terima, biarin aja lah. Nomor handphone ini kan berdasarkan Quran. Nomor handphone itu Berdasarkan Quran. Karena kita bisa menyeting apa yang kita mau itu kita setting. oke. Bisa disetting, Pak. Bisa Iya. setting. Karena Al-Quran semua, karena Allah itu, Tuhan itu bicara sama manusia dengan angka.
Contoh, sholat 17 rakaat, tiap rakaat ada 2, 4 itu angka. Iya, iya. Jumlah sifat Allah itu 99 itu angka. Tidak ada di dunia ini yang nggak pakai angka. Begitu angka salah, hidup kita salah. Iya, iya, betul. Karena kiblat pun harus ada berapa derajat itu angkanya. Salah geser sedikit, salah kiblat. Iya, iya. Makanya nomor handphone saya bilang adalah itu hablum minan nas. Iya. Tapi menurut saya nomor handphone ini sudah tepat, Pak Ganda. Ada kelemahan lain, Pak? Kenapa? Ada kelemahan lain yang terbaca Di surat 19 saja. Jadi terlihatnya untuk maju tuh agak berat karena ada orang yang, tapi kalau 19 itu hilang itu pung larinya. begitu ya. 19. Karena ada angka-angka yang surat-surat tidak bisa dipakai 18, 19. Iya, iya, iya. Gitu. 25 sudah bagus, 25 udah bagus, disiplin udah bagus, prinsip sosial sayangnya masih ada orang melihat nggak yakin gitu loh. Masa sih gitu loh. Tapi 19 itu hilang itu langsung semua terbuka mata. Cuma ada kabut yang tertutup. Dan itu udah beberapa saya lakukan riset karena angka itu akan seperti kita pakai baju. Begitu kita ganti warna, berubah karakter kita. Iya, setuju. Lerek-lerek dengan polos ya beda. Beda. Begitu pakai jas, beda. Beda lagi. Makanya tadi Mas Ganda sempat ngomong, itu kalau ganti nomor handphone berapa lama? Nggak pakai lama. Karena ini tidak bukan mempercayai, tapi setiap karakter. Karena gini, Al-Quran bisa siapa yang pegang? Seorang personality dia akan membaca karakter. Seorang dokter dia akan menjadi kedokteran. Itulah mujizat kehebatan Al-Quran. Dia bisa menjadi apapun dan dia bisa memberikan ilmu apapun. Jadi setiap surat itu ada karakternya ya, Pak? Surat 1, Al-Fatihah, karakternya orangnya rasa ingin tahu. Surat 2, orangnya Al-Baqarah itu orangnya produktif dan kreatif. Surat 3, Al-Imran itu orangnya sangat family man. Surat An-Nisa, itu kayak gitu bahasanya. Iya. Ini tidak normal. Maaf ya, Pak, aku tanya nih, Bapak belajar dari mana ini? Dokter saya, itu saya belajar. Oh, riset ya? Dokter bro, sembrono. Ya. Tapi kepo aku, Pak. Oh, riset Risetnya. luar biasa. Iya. Terus kalau dari selain ini yang nama panggilan tadi bisa Pak? Bisa juga ya? Bisa, nama panggilan juga bisa. Kita bisa tetapkan hitung, kan kita rubah konversi nama itu menjadi angka, karena A itu jadi 1, B itu kan jadi. Nanti kembalinya ke Quran juga. Quran lagi. Coba nama panggilan? Nama panggilan kita. Jumala ya? Ya, Jumala. Jumala coba. Jumala kita masukin ya. Saya konversi. Jumlah total ya 58. Nah ini kalau itu surat, kalau kita buka Quran itu surat 58. Nah, pernah tahu wanita yang protes. Jadi beliau ini banyak sering menggugat protes kalau nggak sesuai. Itu Jumala itu, yang namanya Jumala. Jumala itu sering menggugat. Iya. Menggugat siapa? Yang tidak ilmiah dia bisa sikap. Orangnya sosial, rasa ingin tahunya cukup tinggi dan perfeksionis. Iya, perfeksionis. Dan tertata sistematik. Jadi kalau nggak logik itu diprotes sama beliau. Ya intinya pokoknya kalau nggak ini Pak Jumala lagi gitu. Nggak terima. Harus jelas. Asal guyu. Guyu. Terbuka ya. Guyu tuh bener pas ketemu berarti ya. Ini bukan ilmu dukun, ini ilmiah. Berdasarkan. Luar biasa. Super ya. Aku baru ketemu ilmu seperti ini. Aku dikit-dikit galup ada Pak, dikit-dikit tapi ya, enggak ada ahli saya. Termasuk yang dipelajari Abah Rama Royani, pernah dengar namanya? Senior saya juga beliau. Oh. Dia ngajarin saya tentang galup. Iya. Dia TM, beliau kan talent mapping. Talent mapping. Dari teknik fisika juga itu. Oh. Iya. Jadi waktu saya ketemu beliau, Mas Wandri. Kalau beliau itu E4 Pak, Bapak kan E5, beliau E4. Beliau saya habis beliau habis. Ya. Ilmunya saya pelajari dari Abah Rama. Abah Rama yang membuat saya ilmu, dia 4E. Sampai earn, saya tambah lagi dengan rukun Islam 5. Jadi 5 jari. Mantap. Jadi exciting. Saya itu ketemu Abah Rama di 2 komunitas. Komunitas Sales Indonesia, komisi, sama di sekolah alam. Oh iya. Komisi sama Budiman ya.
Ya, Iya, ini kan iya. anu Pak. Iya, iya. Ketuanya komisi, Pak. Ah. Ini penggantinya Pak. Iya. Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Jadi kalau ditanya ketua komisi Jawa Tengah siapa? Jumala. Loh lah Pak Ganda, katanya sekarang Pak Ganda. Oh itu penggantinya Jumala. Ya, jadi memang Beliau ini juga ini Pak, ketua yayasan Pak ya di Sekolah Alam Arido itu Pak. Arido. Udah nasional nih. Iya. Juara nasional terus. Betul. Beliau itu ada karakter leadershipnya. Kalau bicara kalau dari tes saya mungkin antara biru dan merah kayak sampean. Powerful dan detailnya itu nggak perlu dibaca tapi tahu kalau ada kesalahan. Jadi agak sulit menyimpang Sangat sama betul. beliau itu. Walaupun beliau Berarti beliau tuh susah ya. Jadi feeling salah itu ada gitu loh Pak. Belum ketemu tapi iki ada something keliru nih. Tapi begitu Bener ya? didetailkan, oh Ketemu tenan iya ya. iki opo. Ketemu tenan ya. nggak suka ngelihat orang itu lehe-lehe lambat. Oh, Pak, jangan dilanjutkan Pak. Ketemu KB. Walaupun padahal nih Pak Mas baru ketemu ya. Iya. kita baru ketemu. Halo, mesti mbok ceritani satu. Saya nggak tahu siapa ketemu siapa nanti. Iya. Ya, jadi kalau sama saya itu lebih banyak konsepnya adalah konseling tanpa bertanya. Konseling Tanpa bertanya. Wis, Iya. luar biasa. Keren ini, Sobat Kendel. Terus kalau mau ketemu Bapak ini gimana caranya? Ini kan mungkin teman-teman pada penasaran nih Pak Jumala. Loh kok bener kabeh ya? Nah itu mungkin Sobat Kendel ingin juga nggak tahu berguru, training kah atau apa? Atau minta konsultasi, gimana Pak Ganda? Gimana Pak Aswantri? Oh, tanya Pak Ganda kalau mau ketemu. Gimana saya. Pak Ganda? Nanti di deskripsi. Oh, ngono ya. Ya. Terus gini. Deskripsi video. Oh, Di bawah sini. Tanya Pak Ganda. Mantap Pak Ganda, mantap sekali. Ya. Jadi kalau mau nyari saya di Semarang, tanya beliau. Pak Ganda. Gitu. Dasar. Iya. Luar biasa. Jadi ini akan banyak membantu orang tua, banyak Benar. membantu organisasi, termasuk orang pensiun pun akan mengurangi yang kena namanya post-power syndrome. Termasuk twin flame, kalau orang sebelum menikah daripada keburu masuk KUA-nya nanti, mendingan tes dengan personality. Kalau mereka nggak matching, kita perbaiki dari nama panggil, tanggal. Oh bisa ya gitu ya? Bisa, kita nomor handphone kita perbaiki, termasuk tanggal pernikahan kita perbaiki supaya mereka bisa match. Wow. Artinya bisa diupayakan ternyata. Disetting. Pak Ganda. Bisa. Iya, bisa disetting. Kita mau Bisa disetting. sound kayak kita bicara podcast ini, kita harus setting suaranya bagaimana, cahayanya Iya, setting. iya, betul. Tidak doktrin. Tidak doktrin, betul. Beda. Setting. Ya makanya tadi saya tanya Pak, kalau saya ganti nomor itu ada proses berapa lama gitu? Oh enggak, Langsung. Itu persis Iya. seperti gini Pak. Pak Ganda ganti warna baju biru ya langsung Iya, karakter iya. biru itu. Analoginya gitu. itu begini. Langsung. Saya itu pakai kaos. Mm-mm. Dengan pakai kaos berjas. Itu beda loh Pak. Oh iya, PD-nya lain. Lain. PD-nya Karakternya lain, bro. Cara bergerak kita juga langsung berubah. Benar. Tanpa itu namanya mana ya? Karena kita hidup dengan kehidupan dengan unconscious. 80% manusia itu bergerak dengan unconscious, tidak sadar. Makanya kita gunakan semua perangkat-perangkat yang disetting. Ojo diterusno ya, telanjang lo ya. Tadi kalau mau konsultasi untuk Iya. kebutuhan Bisa. apa kemajuan kita sendiri ya, ya harus pakai di apa namanya di online bisa ya tesnya ya. Iya. Ada yang gratis nggak Pak Ganda? Aku rawanin takon gini Pak. Ono sing gratis nggak sih? Nah, gratis. Di online-nya itu loh. Wes. Kalau mau gratis sama Pak Ganda. Iya. Itu sama Pak Ganda. Pak Ganda. Yang master key-nya Liang. Iya. Iya. Jadi sangat membantu. Jadi kalau kita akan tahu mau sukses berapa lama. Kita bisa setting. Iya, oke. Mau cepat, mau lama, atau mau terus kerja tim pun kita bisa tahu siapa karakter tim kita yang baik. Iya. Jadi nggak pakai iklan
kok buat anak coba-coba. Nggak pakai coba-coba, langsung. Buat anak kok coba-coba. Disetting dong, gitu ya. Iya. Mantap. Pak Meswantri, ini Mesh 13 ini sudah dipakai siapa saja, Pak? Sudah ada beberapa perusahaan yang dipakai di Jakarta. Ada yang retail, ada perusahaan yang finance. Untuk rekrutmen, kemudian untuk persiapan pensiun itu digunakan. Untuk menaikkan jabatan mungkin Pak. Menaikkan jabatan. Ya. Kemudian juga buat sekolahan juga banyak untuk untuk dipakai penjurusan. Karena penjurusan ini alat ini lebih bagus sih dari umur SMP kelas 1 ya. SMP sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Ya? Jadi persiapannya karena masalahnya pertanyaan itu ya Pak ya. Jadi kalau SD gitu kan mungkin masih agak kesulitan. Bukan. SD itu masih dia mengolah otak kanan. Makanya kalau SD itu biarkan saja. Kebetulan saya juga sama kawan saya Pak Daniel gitu ada bikin buku Parenting with Talent. Parenting with Talent. Daniel Lukito. Ya. Hasiro. Pak Daniel Hasiro. Jadi bahwa usia sebelum 12 tahun itu ada yang otak kecil RAC yang masih terbuka. Jadi kasihkan informasi yang baik-baik dan imajinasi yang bagus-bagus. Yes. Karena imajinasi ini agak sulit untuk dikembangkan. Otak kanan. Imajinasi itu art ya, berpikir, seni apa. Nah, anak-anak kecil itu sebelum umur 12 dia lebih banyak berekspresi. Coret-coret, nari, gambar, musik, semua anak sama. Itu otak kanan. Begitu SMP baru otak kirinya tumbuh. Nah, itu paling gampang diisi. Ilmu matematik, ilmu pasti. Nah, itu paling mudah, tapi ilmu abstrak paling sulit. Harus dari SD. Iya. So Mesh ini bisa mulai efektif di SMP. Mulai SMP berarti ya? SMP sudah bisa sampai umur pensiun pun nggak ada masalah. Gitu. Di sekolah-sekolah yang ingin penerapan penjurusan, kemudian menemukan talent anak-anaknya, ya biasanya kan sekarang orang tua kritis Pak. Dia akan tanya anak saya itu talentnya di mana sebetulnya. Nah itu bisa menggunakan Mesh 13. Beliau lah foundernya. Iya. Supaya nggak salah jurusan Pak. Lalu siapa kontaknya di Semarang? Pak Ganda. Cari siapa? Ganda. Luar biasa. Gitu. Jadi memang membahas karena ke depan ini banyak anak-anak cerdas, tapi mereka nggak talent. Anak cerdas, tapi mereka tidak talent. Iya. Karena kalau cerdas belum tentu talent, tapi talent pasti cerdas. Oh gitu ya? Iya. Kalau talent itu mesti cerdas. Pasti cerdas di bidangnya. Di bidangnya ya, di bidangnya betul. Tapi cerdas belum tentu talented. Belum. Itu kompetensi namanya. Oh, I see. Orang yang kompeten itu belum tentu talented. Yes. Yeah. Tapi orang yang talented itu pasti kompeten di pasti bidangnya. Kompeten karena di punya bidangnya. 5E tadi ya. Yes. Saya background fisika teknik. Cerdas. Kompetensinya ya. Kompetensinya bisa ke teknik tapi aja apakah lolos. beliau itu talented di fisika teknik? Tidak. Galau. Walaupun lulusnya nilainya bagus. Iya, itu tadi saya bilang cerdas di fisika teknik nilainya bagus. Tapi akalah beliau itu talentnya di situ? Enggak. Jadi ibaratnya semua orang tuh bisa masak, bisa nyanyi, tapi nggak talent. Iya. Begitu talent, dia akan menjadi penghasilan dan dia akan exciting. Iya. Itu bedanya. Begitu talent itu dia punya 5E tadi ya? Yes. 5E tadi apa yang pertama Pak? Enjoy. Jadi orang yang talent itu pasti enjoy. Terus Enjoy. Easy. Setelah dia enjoy, Easy. lalu jadi terasa easy betul ya? Mudah ya. Terus excellent. Pasti betul. Karena easy, karena mudah, hasilnya kan jadi excellent. Excellent. Terus
Setelah hasilnya excellent, E berikutnya adalah Earn. earn. Nah, inilah Abah Rama 4E. Betul. Dialah kan? guru saya kan. Ah. Nah, jadi antara seperti Aristoteles dan Plato. Abah, Abah. ini murid dengan murid ini, Bah. Tapi ini penemu loh, Bah. Halo, Bah. Ya, Abah Rama 4E. Meswantri Abah nambahin 1E lagi. Ya, Jadi oke. 5E. Jadi exciting. Exciting. Luar Karena biasa. begitu exciting happiness. Happiness. Endorfin, dopamin, semuanya. Ini universitas yang mau didirikan sama Pak Meswantri itu ya. Iya. University of Happiness. Rektornya Ibu Happy. Di sana ada Ibu Happy. Sebagai rektor, sebagai Hasan. Aduh, luar biasa. Iya. Pak Meswantri, Bapak ini kan sosok Keren. pribadi yang luar biasa. Saya ingin tahu dulu masa kecilnya seperti apa sih sebenarnya? Bapak suka apa? Terus apa yang kira-kira ada relatednya dengan Iya. kondisi saat ini, Pak? Jadi waktu masa kecil saya itu besar di salah satu perusahaan tambang. Ayah saya kerja di sana. Ayah kerja di tambang. Tambang. Jadi dari sampai pensiun beliau di sana. Iya, iya. Jadi itu ya Yang di daerahnya Papua tuh, Pak, ya? di Papua ya, tempatnya Ah. di gunung terpencil, Iya, gitu iya. kan. Dan saya tidak mau kembali lagi di sana. Gitu. Karena setiap tahun kan kita cuti ya, cuti Di Jakarta bae rame. Di Jakarta tuh menarik gitu loh. Ah, Ada Kang Bakso, ada banyak mobil. Pak, kegiatan waktu kecil apa? Jadi saya itu memang nggak banyak teman. Saya kegiatannya suka out of the box. Kalau teman mainnya Out of the box. Ya, dari kecil tuh sudah bermain. Teman-teman sekarang sih mbak begitu ngeliat, lu agak beda katanya. Orang mau main bola, lu mainnya kelereng sendiri aja gitu kan. Lu kadang jalan, saya jalan sendiri gitu. Karena saya mencari sesuatu dari umur segitu sudah bisa berpikir jauh. Saya nggak mau kayak ayah saya. Saya nggak mau pensiun di sini. Saya mau harus lebih sukses. Luar biasa. Nah, usia 15 tahun saya sudah membuat planning hidup. Wih. 15 tahun saya udah bikin planning. Kapan saya punya mobil, kapan saya lulus, kapan saya punya rumah, kapan saya punya perusahaan, kapan saya harus direkrut. Oke, 15 tahun. Saya ingin sedikit menggarisbawahi Pak Ganda. Jadi artinya anak-anak umur 15 tahun itu sudah bisa diajari untuk membuat planning hidup. Kalau beliau mungkin terpanggil sendiri ya, tapi kita anak-anak kita Pak Ganda itu 15 tahun ternyata sudah bisa diajari untuk apa yang akan dilakukan ke depan. Betul, Ingin betul. jadi apa, terus apa stepnya, gitu ya Pak? Kira-kira ya. Kenapa di umur 15 tahun? Karena di Al-Quran itu surat 15 tahun artinya percaya diri mulai tinggi di situ. Oh, Artinya. iya. Oh itu ya, mulai 15 tahun tuh ini ya, percaya diri ya. Iya. Mulai tumbuh ya. Di Al-Quran surat 15 artinya karakter percaya diri. Iya, iya. Di situ 15. Kemudian di 17 itu adalah di situ angka 17 Al-Isra anugerah. Nah, anak-anak umur 17 itu mulai anugerahnya. Mulai hadiah atau apa ya dari orang tua. Jadi setiap umur itu ada Ada karakternya, ada steppingnya ya. steppingnya. Nah, 15 kapan saya harus punya mobil, kapan itu udah saya lakukan. Umur 22 tahun saya udah bisa beli mobil sendiri. Uang sendiri. Wah, ini apa profesinya Pak? Kok 22 tahun kok sudah punya? Jadi saya dari dulu itu sudah nabung, Pak. Nabung, kemudian waktu SMA saya betul di Jakarta, saya sudah mulai ngajar private matematika, Asik. fisika gitu ya. Dengan jadi jual otak gitu ya. 22 tahun itu belum lulus kuliah toh? Masih kuliah. Oh, masih kuliah ngajar. ya? Kemudian saya sudah mulai kerja itu di usia 20 udah saya kerja karena waktu itu saya ngambil di Jakarta kuliah karena waktu itu harus bayar sendiri, jadi Iya, saya nggak iya. ngambil negeri, saya ambil swasta kuliah malam. Kebetulan ada filialnya Teknik Fisika ITB di Jakarta. Iya. Kemudian saya juga lulusnya dari ijazahnya juga dari ITB. Waktu itu kan masih sistem diakui ya. Iya. Jadi malam itu kuliah, pagi itu saya kerja. Wis. Mantap. Untuk ITB bisa bro. biar ITB kuliah. saya nyambi kerja loh, ngeri ya. Ya, jadi biasa nih Pak ya. kuliah jarak jauh ya kalau Iya, sekarang kan iya. kuliah jarak jauh Iya. ya. Jadi itu di Teknik Fisika ITB itu ada di Jakarta Universitas Nasional itu saat itu buka Teknik Fisika. Oh, Dibawa oleh rektor Iskandar saya yang bawa ya ke sana. Tahun 74 sudah ada Teknik Fisika. Karena Teknik Fisika itu kan satu-satunya cuma di ITB, ITS, UGM tahun baru swastanya satu-satu di Universitas Nasional. Oh. Nah, tapi lulusnya juga bingung jadi apa gitu. Jadi memang orang-orang fisika, kebetulan akhirnya ketemu senior saya, Abah Rama, teknik fisika juga. Ternyata orang-orang teknik fisika tuh banyak yang
menyimpang cara berpikir ya. Tapi mungkin pola pikir Agak beda. fisika itu juga luar biasa. Iya. Ada filsafat-filsafatnya gitu kan fisika Gitu. itu. Makanya sekarang Terus MC kuadrat gitu kan fisika. makanya sekarang jadi setelah dari S1 teknik fisika, Iya. S3-nya teknik psikologi. Jadi sama-sama V ya? Iya. Fisika kalau psikologi. Loh ini ke teknik bagaimana? Iya, Psikologi. teknik juga. Psikologi itu teknik juga. Teknik Iya. juga. Jadi saya jadi teknik psikologi. Makanya ketika menciptakan CTC pun itu teknik, Pak. Iya, Itu psikologi, kreatif trauma Oke. cleansing. Ini kan yang saya bikin kayak web base itu harus tahu algoritmanya. Kalau saya nggak tahu algoritma, gimana saya bikin jawabannya? Iya. Ini ke sini, ini ke sini. Iya. Kemudian tim IT saya yang saya hanya menggambarkan desain algoritma. Iya, algoritmanya dari Bapak, dia tinggal bagaimana menerapkannya ke dalam IT. Iya. Nah itu teknik fisika. Luar biasa. Tepuk tangan. Dr. Fandri. Oke, Pak. Just. Apa yang membuat Pak Meswantri ini perilaku apa yang membuat Pak Meswantri ini kemudian bisa mengantarkan seperti ini? Menurut Bapak apa? Perilaku apa? Supaya bisa dicontoh oleh Iya, jadi kalau adik-adik atau teman-teman semua, apalagi masih SMP ya, harus punya mimpi. 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 Tadi SMP aja sudah bikin. Ya. Mimpi, harus punya mimpi. Jadi orang sukses, bukan jadi orang kaya. Oke, mimpi menjadi orang sukses. Kalau kaya itu pasti berhasil, kalau sukses itu Bisa apa bisa saja. apa saja. Dan itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Sukses ya Pak ya. Ya, Sukses. kalau berhasil kaya untuk sendiri-sendiri. Jadi orang sukses. Sukses itu sendiri apa? Sukses itu bisa bermanfaat untuk orang banyak Bermanfaat untuk orang banyak. dan akan bermanfaat termasuk diri kita sendiri. Termasuk diri kita sendiri. Apa yang kita harus jalankan dan kita capai itu harus berbagi. Makanya saya sendiri sekarang juga dosen S2 S3 pasca sarjana juga. Iya. Dosen S2 S3. S3 bro. Aku S lilin. Ya harus punya mimpi. Makanya dengan alat ini saya membantu usia muda akan lebih sukses cepat dibandingkan dia harus pakai jalan yang lama. Jadi dengan MES 13 ini bisa tahu profesinya, jurusannya, bisa tahu. Mau kemana kita setting dari sekarang. Iya. Mau duit berapa pun bisa disetting. Oh gitu ya. Bisa. Jadi punya mimpi Pak Ganda. Terus setelah punya mimpi, kemudian konsultasi ini Betul. untuk setting bagaimana mencapai mimpi itu. Iya. Nah, itulah yang kita harus bangunkan. Kemudian kita harus jadi merah putih NKRI. Bangga dengan bangsa sendiri dan menciptakan, mengembangkan. Oke, saya bukan menciptakan barang baru, tapi saya mengembangkan dari alat-alat dari dunia, saya kembangkan di Indonesia menjadilah paten. Iya. Dan itu sah. Oh ya sangat sah. Nah, karena saya menyebutkan dari mana asalnya. Ya, sesuatu yang baru tuh hampir tidak mungkin yang sebelumnya tidak ada, Pak. Iya. Iya, Di dalam betul. ilmu ilmiah tuh selalu harus ada sebelumnya. Iya, mesti ada sebelumnya. Pengembangan, penyempurnaan, penambahan, pengurangan, dan kemudian kinerjanya menjadi lebih bagus, itu juga bisa dipatenkan. Betul. Dan kenapa namanya MES 13? Karena terinspirasi. Kenapa kok ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, ada hukum Archimedes. Itu kan nama semua. Iya. Honda itu kan nama Jeneng orang kabeh, itu nama orang semua itu. Penemunya, nama penemunya tuh. ya. Kenapa ada Mozart, Einstein. Nah, kenapa nggak ada Meswantri? Maka temuan beliau pun diberi nama MES 13. namanya sendiri Meswantri. MES 13. Kalau dibaca MES Wantri. 1, 3, 1 entry. Iya. Dan itu pertanyaan sebelum kita. Iya. Pak Ganda ini kok ini jeneng orangnya atau metodenya? Nama metodenya juga Meswantri, ya, seperti Sama. Archimedes gitu kan? Iya. Jadi Iya. ibu saya sudah menyiapkan nama itu buat menjadi hak paten. Sip. Oh, Makanya oke. jadi orang tua harus menciptakan nama itu Yang baik. Yes. Dahsyat luar biasa. Luar biasa. Jadi itu Pak Ganda yang saya catat ya, kalau Anda kepengen menjadi orang hebat itu berani mimpi. Iya. Nah kalau mimpi saja nggak berani, Ya pokoknya selagi kita masih bisa tidur, bermimpilah aja. nanti tahu-tahu bangun mimpi lagi.
Ada satu mimpi yang saya harus capai. Apa itu, Pak? Tools Mes 13 akan mendunia dan dipakai untuk seluruh bangsa ini. Wih. Amin. Amin. Dan Indonesia akan menjadi manusia SDM yang unggul, dan Indonesia jadi negara besar berkarakter, bermoral, dan beragama. Amin. Amin. Itu legacy saya. Iya, dan itu bukan isapan jempol, Pak Ganda, karena Ya. itu sangat mungkin Indonesia sekarang sangat dipercaya oleh dunia. Iya, lagi ini Pak ya. Iya, sekarang sedang seksi-seksinya Seksi, ya, Indonesia. benar. Apapun yang ditemukan Indonesia itu menjadi perhatian dunia, Pak. Betul. Luar biasa. Betul Pak. Betul. Makanya saya senang sekali bertemu dengan orang-orang hebat seperti ini supaya bisa untuk ketularan gitu. Oh iya dong, kita Semua juga orang hebat, Pak Ganda juga orang Sobat Kendal hebat. juga ketularan ya. Ya. Iya. Berkumpul. Gitu, Pak Jumala. Gitu ya. Oke. Masih banyak sebenarnya yang harus Aku saja ini pengen ngulik-ngulik wake, Pak. Waktu juga ya Pak Ganda ya? Iya, waktu juga. Pak, satu kalimat buat Sobat Kendal, Pak. Tips, yang Pak. bisa menjadi pegangan untuk hebat seperti Bapak. Oke. Terima kasih Pak Juman dengan Mas Ganda. Kehadirannya di sini mudah-mudahan bisa membuat terinspirasi Amin. yang mendengarkan, yang menonton Ya. acara ini. Cuma satu aja, huruf M, Apa tuh Pak? M. ya. Mau Mau atau malas? pilih sendiri. Mau atau males? Iya, pilih sendiri. Dan M itu Mes Lantri. Ya, luar biasa. Oke. Baik, Terima kasih ya Pak Agus Pantri ya. Ya. Nah, semoga ini tools yang Bapak temukan atau ciptakan ini bisa jadi mendunia ya. Allah. Oke, Sobat Kendal, jangan lupa di like, komen, dan share video ini agar lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman Amin. yang di luar sana, dan jangan lupa bunyikan loncengnya serta subscribe Cah Kendal Podcast. Ima Ayu dagingnya Kendal, see you Cah Kendal.